عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل dolalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimanillah, di tanggal 19 Jumadil Awal tahun 1446 Hijriah bertepatan tanggal 20 November 2024 Masehi, di malam yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam pembahasan matan Al-Aqidah At-Tahawiyah, sebuah matan akidah yang menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pena, juga lauh mahfuz. Alhamdulillah, ini masih berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, akan tetapi di sini ada penjabaran. Lalu bagaimana tentang pembagian pena itu, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang ke-28 ini. Alhamdulillah, sudah 28 kali pertemuan kita. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak mempelajari akidah tahawiyah. Ini tidak terasa, alhamdulillah, berjalan kita selangkah demi selangkah, setapak demi setapak, setiap poin-poin yang dituliskan oleh muallif Imam Abu Ja'far At-Tahawi kita pelajari, sehingga kita mantap keimanan kita, kokoh keimanan kita. Karena masalah akidah adalah masalah keyakinan, masalah yang harus ditanamkan di dalam hati setiap mukmin, setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Taib, agar kita bisa menghemat waktu, insyaallah kita akan membahas poin 106, 107, 108, 109, 110. Jadi di pekan yang lalu kita hanya satu poin. Cuman untuk di poin ini insyaallah kita akan membahas 5 poin sekaligus insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam mempelajari agamanya. Taib, tafadhal kita dengarkan poin 106 halaman 31 sampai poin 110 di dalam matan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Tafadhal. يجعل غير كريم له
يقدر عليه ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعله كائنا لم يقدروا عليه. Maka jika semua makhluk bersepakat terhadap sesuatu yang telah Allah Ta'ala tetapkan untuk terjadi agar tidak terjadi, niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya. Dan jika mereka semua bersepakat terhadap sesuatu yang Allah Ta'ala tidak tetapkan untuk terjadi agar terjadi, niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya. Tamir. Qalamu bima huwa kainun ila yaumil qiyamah wa ma al-abdalam yakun musibah wa ma asabahu la yakun liyukhtiha. Pena telah kering setelah menuliskan semua apa yang akan terjadi sampai hari kiamat, dan apa yang ditakdirkan luput dari seorang hamba tentu tidak akan menimpanya, dan apa yang ditakdirkan menimpanya tentu tidak akan luput darinya. Wa 'alal 'abdi an ya'lama anna Allaha qad sabaqa 'ilmuhu fi kulli kainin min khalqi. Seorang hamba hendaklah mengetahui bahwasanya Allah telah terlebih dahulu mengetahui segala sesuatu yang terjadi daripada makhluk. Faqaddara dzalika taqdiran muhkaman. Allah menakdirkan hal itu dengan takdir yang pasti dan baku. Muhkam. Laisa fi naqidun wala mu'aqqib wala muzid wala mughayyir wala nafis wala zaidun min khalqihi fi samawati wal ardi. Tidak ada yang dapat membatalkan, tidak ada yang menyalakan, tidak ada yang dapat menghapuskan, dan tidak ada yang bisa merubah semua ketetapannya. Tidak ada yang kurang dan tidak ada yang lebih dari makhluk, baik di langit maupun di bumi. Barakallahu fiik. Baik, itu baru saja kita dengarkan poin-poin yang terdapat dalam matan Al-Aqidah Tahawiyah. Pada pegangan matan kita itu poin ke-106, 107, 108, 109 dan 110. Qala al-muallif rahimallahu taala, berkata penulis Imam Abu Ja'far At-Tahawi, semoga Allah merahmatinya, melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang Lauh Mahfuz dan qalam dan pena. Fala yajtamal khalqu kulluhum ala syai'in kataballahu ta'ala fi annahu kain. Maka jika semua makhluk bersepakat terhadap sesuatu yang telah Allah Ta'ala tetapkan untuk terjadi agar tidak terjadi, niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya. Di liyaj'alu ghaira kain lam yaqdiru alaih. Begitu juga wajib tamau kullu ala syai'in lam yaktubullah ta'ala fi liyajalahu kaina lam yaqdiru alaih. Dan jika mereka semua bersepakat terhadap sesuatu yang Allah Ta'ala tidak tetapkan untuk terjadi, niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya. Jadi semuanya terjadi itu adalah karena takdir Allah, dan sesuatu yang tidak terjadi itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah menakdirkan itu terjadi, maka terjadi, tidak ada yang bisa menahannya. Dan apabila itu tidak terjadi, itu tidak akan terjadi walaupun makhluk berusaha untuk mengupayakannya. Jafal qalamu bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Pena itu telah kering
setelah menuliskan semua apa yang terjadi sampai hari kiamat. Jadi seluruhnya telah dituliskan di Lauh Mahfuz sebagaimana telah kita pelajari di poin sebelumnya. Wa ma akhta'al 'abdu lam yakun liyusibah. Dan apa yang ditakdirkan luput dari seorang hamba tentu tidak akan menimpanya. Wa ma asabahu lam yakun liyukhti'ah. Dan apa yang ditakdirkan menimpanya tentu tidak akan luput darinya. Walal abdi ay ya'lama anna Allah qad sabaqa ilmuhu fi kulli kainin min khalqih. Seorang hamba hendaklah mengetahui bahwasanya Allah telah terlebih dahulu mengetahui segala sesuatu yang terjadi dari dan pada makhluknya. Itu harus diyakini. Insyaallah nanti akan kita bahas tentang Qadariyah sedikit dan Mu'tazilah mengenai masalah takdir ini. Faqaddara dzalika taqdiran muhkaman mubraman. Allah menakdirkan hal itu dengan takdir yang pasti dan baku. Sudah tetap mubram. Laisa fihi naqid. Tidak ada yang dapat membatalkan. Wala muaqib. Tidak ada yang menyalahkan. Wala muzil. Tidak ada yang dapat menghapus. Wala mughayyir. Tidak ada yang bisa merubah semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wala naqis. Tidak ada yang kurang. Wala zaid. Dan tidak ada yang lebih min khalqih, dari makhluknya, fi samawatihi wa ardi, baik di langit maupun di buminya. Insyaallah akan kita bahas poin 106 sampai 110. Ini berkaitan, masih masalah takdir. Bahkan setelahnya pun masih berkaitan untuk menekankan itu, tetapi dengan pembahasan yang sedikit berbeda. Itu sampai 116 masih itu masalah takdir. Baru poin 117 baru masuk pembahasan arasy, tentang arasy. Insyaallah nanti ini bagus nih pembahasan tentang arasy. Jadi sebenarnya kalau dibahas arasy itu ini segala macam dengan poin yang dibawakan oleh muallif, wa huwa mustaghni 'anil 'arsy wa ma duna. Jadi Allah tidak membutuhkan arasy. Mau Allah di aras, mau ini sebenarnya apa yang diungkapkan orang itu yang bertempat katanya itu, Allah tidak butuh dengan arasnya. Dan Allah tidak butuh dengan satupun makhluknya. Sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang yang menolak Allah istiwa di aras. Allahu taala alam. Taib, kita coba bahas apa yang telah dinukilkan oleh muallif pada matan al-aqidah at-tahawiyah. Wa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai dia dan bapaknya, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib dan Abdullah. Mengenai Abdullah bin Abbas kita telah mengetahui bagaimana keutamaan seorang sahabat Nabi yang Nabi mendoakannya, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia, Abdullah bin Abbas, dengan ilmu agama dan berilah dia pengetahuan untuk ilmu takwil, tafsir maksudnya. Itu makanya Imam At-Tabrani, bukan At-Tabrani, apa yang At-Tabari, Imam At-Tabari, jadi lupa. Itu tafsirnya namanya apa, Jamil apa? Fi ta'wil Quran. Bukan Jamil Ulum wal Hikam, itu syarah dari ini tafsir At-Tabari. Lupa, tidak hadir. Jamil Kalam fi ta'wil Quran. Pada ta'wil fi ta'wil Quran ada itunya. Kalau Jamil Ulum wal Hikam itu syarah dari hadis Arba'in Nawawiyah Ibnu Rajab Al-Hambali. Taib. Jadi itu takwil di situ maksudnya penafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya berada
dibonceng oleh Nabi di belakang Nabi yauman, suatu hari. Nah, jadi kedekatan Nabi dengan sahabat, itulah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dekat dengan sahabat. Faqal, lalu beliau bersabda kepada Abdullah bin Abbas. Hadis ini juga dicantumkan oleh Imam An-Nawawi di dalam matan Arba'in An-Nawawiyah. Masih ingat Fikri? Fikri sudah 2 kali itu belajar matan Arba'in. Satu kali ya. Itu hadis yang ke-19. Hadis yang ke-19 di matan Arba'in, kalau diketik matan Arba'in An-Nawawiyah nomor 19, itu akan keluar hadis yang sedang kita bahas ini. Ya gulam, wahai anak kecil, alla u'allimuka kalimat, sesungguhnya aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Iza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah, jika engkau meminta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yafa'uka ila bi syai'in qad kataballahu lak. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya apabila umat ini bergabung seluruhnya untuk memberikan kepadamu suatu manfaat, maka mereka semuanya tidak ada bisa memberikan manfaat illa bisya'in qad kataballahu lak, kecuali sesuatu yang Allah tetapkan untukmu. Wa in ijtama'a ala ayyaduruka bisyai' lam yaduruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Begitu juga sebaliknya, jika seluruhnya umat ini mereka bergabung bersatu untuk memberikan kecelakaan kepadamu, maka mereka tidak akan sanggup memberikan kecelakaan itu kecuali illa bisyai'in qad kataballahu alaik, kecuali apa yang telah ditetapkan, ditakdirkan atasmu. Rufi'atil aqlam, pena itu telah diangkat. Wajaffatis suf, dan lembaran-lembaran itu, suf itu telah mengering. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan sahih. Jadi hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmizi dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Wa fi riwayatin ghairi Tirmizi, dan di dalam riwayat selain Imam At-Tirmizi meriwayatkan ada lafaz yang lain. Ihfazillah tajidhu amamak, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Jadi ta'arifa ila Allahi fir raqa ya'rifka fis syiddah, jika engkau mengenal Allah ketika lapang, niscaya Allah akan mengenalmu ketika sulit. Wa'lam, ketahuilah, anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak, sesungguhnya ketahuilah sesungguhnya apa yang luput darimu maka tidak akan menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, begitu juga apa yang akan menimpamu tidak akan luput darimu. Wa'lam annan nasra ma'as sabr, dan ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al qarb, dan kelapangan itu bersama kelapangan itu bersama kesusahan. Wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya kesulitan itu bersama kemudahan. Taib. Di sini akan kita bahas sejenak hadis ini, bahwasanya hadis ini mendapatkan beberapa poin faedah yang sangat banyak. Nanti kalau kita bisa ada Jamil Ulumul Hikam tadi, Ibnu Rajab Hambali menjelaskan panjang lebar. Cuman kita ambil poin-poinnya
Di sini ya gulam ala walimuka kalimatin. Jadi Nabi SAW begitu dekatnya memanggil anak gulam, anak yang belum baligh, yang mumayyiz, mengatakan sini diajarkan, akan diajarkan oleh Nabi beberapa perkara tentang agama, beberapa kalimat diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi bayangkan Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, mengajarkan kepada anak kecil, mengajarkan kepada budak, mengajarkan kepada seluruhnya, badui, diajarkan oleh Nabi SAW. Meskipun pertanyaannya itu tidak penting, tetapi itulah Nabi SAW. Bahkan ada yang diulang-ulang, Nabi tetap menjawab. Di Sahih Bukhari ada sesuatu yang kurang bermanfaat, tetapi yang menanyakan itu adalah sahabat. Sampai memerah muka Nabi. Di Sahih Bukhari menanyakan sesuatu yang bermanfaat. Sampai yang ditanyakan kepada Nabi, siapa nasabnya, ayah dari ayah, kakek-kakeknya, ditanyakan ke Nabi SAW. Sehingga Nabi ketika itu merah wajahnya karena tidak suka dengan pertanyaan seperti itu. Kata Nabi, apa yang tanyakan? Tanyakanlah semuanya, kata Nabi SAW. Jadi ada sesuatu pertanyaan itu yang Nabi yang tidak menyukainya, terutama para sahabat. Jika para sahabat yang sering bersama Nabi menanyakan sesuatu yang seharusnya itu bukan dari kaliber sahabat, Nabi tidak menyukainya. Itu makanya ketika ada orang-orang Badui datang, maka para sahabat itu mendekat. Karena pertanyaan dari orang Badui itu tidak sanggup para sahabat menanyakan pertanyaan tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada umat tentang perkara agama ini. Apa nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kita tercinta kepada Ibnu Abbas, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Yaitu menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Menjaga hak Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang paling utama yang dijaga adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama, yang paling utama, perkara yang besar dalam agama ini, yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Seperti di sini lanjutan, iza sa'alta fa'as'alillah. Tauhid yang pertama, itu yang pertama kali harus ditanamkan ke dalam setiap jiwa kaum muslimin, yaitu mengesahkan Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, pondasi yang pertama yang harus ditanamkan ke setiap dalam hati sanubari setiap insan. Kemudian memperingatkan perkara yang terbesar setelahnya, ya, setelah mentauhidkan, apa lawannya? Kesyirikan. Itu yang paling utama. Setelah itu amalan badan yang paling utama, salat. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ada syarat sahnya, yaitu diantaranya menghilangkan najis, berwudu dan seterusnya. Seandainya hadas besar, tentu dengan mandi besar, janabah dan yang lainnya. Jadi harus diperhatikan hak Allah Subhanahu wa taala, menjaga seluruh anggota tubuh kita, pendengaran kita, penglihatan kita, lisan kita, apa yang kita konsumsi, mengisi perut kita, apakah benar itu halal atau dari yang haram, waliyazubillah. Begitu juga tangan kita, apa yang kita ambil, apa yang dilakukan oleh tangan kita. Begitu juga dengan kaki kita, kemana dia melangkah. Apakah melangkah ke masjid ketika azan berkumandang, melangkah ke taman-taman surganya dunia, majlis-majlis ilmu, atau melangkah ke tempat hiburan malam, waliyazubillah. Menjaga pandangan, menjaga kemaluan juga. Nah, jadi kalau sudah dijaga seluruh anggota tubuh itu, niscaya Allah akan menjaga. Apa di antara penjagaan Allah Subhanahu wa taala? Untuk urusan dunia Allah akan jaga. Allah akan jaga tentang badan kita, kesehatan kita. Allah akan jaga keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Allah akan jaga harta kita. Dan sudah ada sesuatu terjadi kebakaran yang di sampingnya terbakar semuanya. Ini tidak terbakar. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai wafat pun Allah akan jaga harta tersebut untuk anak keturunannya. Seperti dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi itu dijaga warisan ayahnya
Karena bapaknya menjaga hak Allah, karena bapaknya seorang yang saleh sehingga dijaga untuk anak keturunannya. Semuanya dijaga. Lalu dijaga keimanan seorang hamba tentang agamanya, dijaga oleh Allah. Dijaga oleh Allah, selamat dari dua penyebab goncangnya anak Adam. Apa itu? Dua perkara ini. Pertama yaitu syubhat, akan dijaga oleh Allah, Allah jauhkan. Yang kedua syubhat, tentang kerancuan, kesalahan, kekeliruan dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kasyfu syubhat sudah bantahan keberapa gitu? Baru hari Ahad kemarin. Jadi itu beberapa syubhat yang terbesar, itu beberapa bantahan dibantah di dalam kasyfu syubhat. Itu sudah sampai syubhat bantahan yang ketujuh kalau tidak salah. Di pekan yang lalu pembahasan di Rumbai, alhamdulillah. Jadi kasyfu syubhat itu membongkar kerancuan dalam beragama, itu metode dakwah yang ketiga. Ud'u ila rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kasyfu syubhat itu memakai metode wajadilhum billati hiya ahsan. Bantahlah, yaitu berjidalah dengan baik. Itu metode yang dipakai dalam kitab tersebut, membantah dengan baik. Baik. Kemudian setelah itu ihfazillah tajidhu tujahak, akan didapatkan di hadapanmu. Tentunya Allah akan menjaga hambanya, baik urusan dunia, urusan agama dan akhiratnya. Iza sa'alta fa'as'alillah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Masih kecil sudah diajarkan tauhid oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tauhid untuk anak kecil, untuk gulam, untuk Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, untuk seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ummah, sesungguhnya umat, lawijtama'at, berkumpul seluruhnya, bergabung, ala ayyan fa'uka bisyai', untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu lak. Jadi itu manfaat itu tidak akan engkau dapatkan kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Jadi semuanya, walaupun seluruh orang dunia bergabung untuk memberikan manfaat kepada kita seluruhnya, tetapi Allah tidak kehendaki, tidak akan bisa. Itulah sesuai yang Allah tetapkan. Begitu juga dengan keburukan, seluruhnya berkumpul ingin mencelakakan kita. Nanti lihatlah, akan kita celakakan dia, kita bunuh dia, kita inikan dia, kita seluruhnya. Akan tetapi itu tidak akan mendapatkan kecuali yang ditetapkan oleh Allah. Walaupun seluruh makhluk bersatu. Ini begitu di sini poin yang ditekankan pada hadis ini, pada poin yang terdapat dalam matan al-aqidah at-tahawiyah. Lalu kata dalam sabda Nabi SAW ini, dalam hadis ini, rufiatil aqlam. Jadi pena itu sudah diangkat. Pena mencatat takdir di lauh mahfuz itu sudah diangkat. Wajufatil suf, dan lembaran-lembaran itu sudah mengering. Di riwayat yang lain selain riwayat dari Tirmizi disebutkan sudah azan belum ya. Nanti kalau azan kita azan dulu insyaallah. Ihfazillah tajidhu amamak, sama dengan tadi, cuma dengan redaksi yang berbeda, akan didapati Allah di hadapannya. Ta'arfil ilallah fir raha ya'rifka fisyid. Jadi kalau kita mengenal Allah di saat lapang, ketika kita dalam bahagia, ketika kita di dalam tidak ada kesulitan, ketika itu kita mengingat Allah, ketika kita dalam keadaan sempit, ketika kita dalam keadaan terdesak, ketika kita tidak ada lagi tempat mengadu, Allah akan mengenal kita.
Itulah kelebihan orang ketika di masa lapang, masa sulit, masa apa, dia ingat kepada Allah, mengenal Allah Azza wa Jal, ma'rifatullah, maka Allah akan mengenalnya apapun keadaannya. Tapi kebanyakan kita, waliyadzubillah, kita ingat Allah, kita mengenal Allah ketika ada musibah, ketika dalam kesempitan, ketika tidak ada uang di dalam dompetnya, ketika dan seterusnya. Nah, itu yang sangat disayangkan. Di masa lapang nggak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita di masa lapang ingat. Di masa kita masih muda, kita senantiasa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Di masa tua ketika lemah, kita masih mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan hidup. Karena kebahagiaan ketika waktu muda telah kita raih dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobalah dalam masa muda sibuk dengan proyek ini, sibuk dengan tugas di sini, ditugaskan di sini, dengan harta yang banyak, tidak ingat kepada Allah, tidak ingat kepada majelis ilmu. Ketika tua dicoba-coba beribadah, nak nikmat itu. Ada. Aduh Pak Tua, ada bala banyak salompas, tak nikmat lagi. Tapi seandainya masih muda, dia telah melatih dirinya dalam ketaatan kepada Allah, apapun kondisinya, dia tetap bahagia dengan ibadah ketaatan kepada Allah. Meskipun infus sudah banyak ke dalam dirawat, dia masih bergerak lisannya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak didapatkan bagi orang-orang yang tidak melatih kebahagiaan untuk di dalam ibadah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya didapat bagi orang yang berusaha di masa-masa sekarang sebelum datang masa tua, yaitu untuk melatih bahwasanya kebahagiaan itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wa'lam, dan ketahuilah annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah apa yang terluput darimu, maka itu tidak akan menimpamu. Sebaliknya disebutkan juga dalam hadis ini, wa ma asabak lam yakun liyukhtiak. Kebalikannya, apa yang luput darimu juga tidak akan akan menimpamu. Apa yang menimpamu tidak akan luput. Wa'lam annan nasra ma'as sabr. Maka ketahuilah, dan ketahuilah sesungguhnya kemenangan bersama kesabaran. Kemenangan bersama kesabaran. Di pelajaran sirah nabawiyah, para sahabat setelah turunnya risalah nubuwah 15 tahun bersabar, baru ketika itu mendapatkan kemenangan di perang Badar. 15 tahun bersabar. Itu bukan waktu yang sedikit, 15 tahun. 13 tahun di Mekah. Setelah hijrah ke Madinah di tahun kedua di bulan Ramadan, terjadilah peristiwa perang Badar Kubra, dan Allah anugerahkan kemenangan kepada kaum muslimin yang mendapat dampak kepada seluruhnya. Dampak yang terhina yang pertama bagi orang kafir Quraisy, Mekah. Mereka terhina dengan kekalahan. Dampak berikutnya bagi orang-orang Yahudi, itu menggoncang religi dia, ekonominya. Karena kalau Islam sudah maju, tidak ada lagi riba, sistem ribawi. Kemudian bagi orang-orang yang badui, yang kehidupannya, penghasilannya dengan merampok kafilah-kafilah dagang, itu ancaman bagi mereka. Berdampak peristiwa setelah pasca perang Badar. Dan dampak bagi orang-orang munafik, ya, mereka terpaksa ikut bersama kaum muslimin, sholat bersama kaum muslimin. Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin berjihad, mereka ikut berjihad juga dengan keterpaksaan. Adapun dampak bagi kaum muslimin adalah izzah, kemuliaan yang mereka dikenal ketika itu dengan kemenangannya. Jadi tersebarlah ke negeri-negeri bahwa kaum muslimin, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat menang. Seterusnya, kemenangan itu dengan kesabaran. Apapun kegiatan kita, dengan kesabaran akan memperoleh kemenangan. Wa annal faraja mal karb. Begitu juga dengan kelapangan itu dengan bersamaan dengan kesusahan. Wa anna ma'al usri yusra.
dan sesungguhnya di kesulitan itu bersama dengan kemudahan. Dalam akhir surah Alam Nasrah ini, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kata Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bayangkan dua kemudahan diapit dengan satu kesulitan. Bahkan di dalam tafsir itu disebutkan riwayat, seandainya kesulitan itu sampai di dalam batu, itu Allah akan berikan kemudahan. Begitulah kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, kita azan isya dulu. Setelah azan isya, insyaallah akan kita lanjutkan pembahasannya. Fadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Taib, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Alhamdulillah, kita telah selesaikan hadis yang dibawakan oleh Imam Tirmizi dan lainnya berkenaan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan seluruhnya. Rufiatil aqlam wa jaffatis suf. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran tinta telah mengering, sudah dicatat di Lauh Mahfuz. Lalu pembahasan kita selanjutnya adalah mengenai pena, al-aqlam. Mengenai pena, di pertemuan kita sebelumnya, pembahasan sebelumnya, pelajaran kita sempat membahas dari penafsiran Hafiz Ibnu Katsir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam di juz 29. Nun wal qalami wa ma yasturun. Alhamdulillah kita telah bahas dan kita juga nukilkan hadis-hadis yang dibawakan oleh Hafiz Ibnu Katsir, di antaranya pena yang mencatat di Lauh Mahfuz itu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada pena. Di hadis Ubadah bin Samit an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar, kata Ubadah bin Samit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
awwala ma khalaqallahu ta'ala al-qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Uktub. Jadi Allah perintahkan berfirman kepada pena, uktub, tulislah. Qal ya Rabb, kata pena, ya wahai Rabb. Wa ma aktub, apa yang akan ditulis? Kata Allah tabaraka wa taala berfirman, uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'ah. Tulislah apa seluruh takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Nah, itu yang telah kita bahas. Di sini ada ikhwani fillah azakumullah, pembagian pena yang dijelaskan oleh pensyarah Ibnu Abil Izzi Al-Qadi rahimahullah ta'ala, yaitu tentang pembagian pena. Yang pertama adalah yang disebutkan di dalam hadis tadi, Ubadah bin Samit, yaitu yang pena yang mencatat segala sesuatu takdir di lauh mahfuz mulai itu sampai hari kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua, al-qalamus tsani, yaitu hina khalaqa Adam alaihissalam, ketika Adam diciptakan. Yang tadi kan sebelum diciptakan segala sesuatu, yang menulis di lauh mahfuz, di umul kitab, wa huwa qalamun 'am aidan, itu juga mencatat seluruhnya. Lakin akan tetapi li bani Adam, tetapi yang dicatat itu untuk bani Adam. Paham maksudnya? Pena yang kedua itu mencatat tentang apa yang terjadi di bani Adam ketika di tulang sulbi Adam. Ini pernah kita bahas di sebelumnya, beberapa pertemuan sebelumnya. Maka ditulislah, ditetapkan situ wa arzaqahum, rezeki mereka, wa ajalahum, dan ajal mereka, wa sa'adatahum, dan kebahagiaan mereka, dan begitu juga dengan kesengsaraan, sudahnya ditulis. Itu pena yang kedua. Al-qalamus tsalis, pena yang ketiga, yaitu hinu yursalul malaku ilal janin fi batni ummuh, fi batni ummi, yaitu ketika malaikat datang ke janin dalam perut ibunya. Jadi fayun fikhir ruh, maka ditiupkanlah ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimatin, maka ketika itu ditetapkan 4 kalimat, yaktub rizquhu, ditetapkan rizkinya, wa amaluhu, amalnya, wa syaqi au sa'id, sengsara dan bahagianya. Dan itu telah kita bahas di hadis sebelumnya, juga telah kita bahas. Lalu pena yang keempat, al-qalamur rabi', pena yang keempat, yaitu ketika anak Adam baligh. Ketika anak Adam baligh, allazi bi aidil kiramal katibin, kiraman al-katibin, kiraman katibin, atau raqibun atid. Nah, jadi ada allazina yaktubuna ma yaf'alu banu Adam, yang mencatat amalan banu Adam, anak cucu Adam, sebagaimana yang telah ditetapkan, yang dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jadi pena pembahasan Al-Qalam ada 4 pembagiannya yang dijelaskan oleh pensyarah Ibnu Abil Izzi rahimahullah ta'ala. Yang pertama pena nun wal qalami wa ma yasturun awalu khalaqallah al-qalam. Yang pertama Allah ciptakan pena yang mencatat di lauh mahfuz, itu yang pertama. Yang kedua bersifat umum juga, tetapi untuk Bani Adam itu ditentukan rezekinya, ajalnya, dan seluruhnya. Itu ketika masih di tulang sulbi Adam, di alam ruh, ketika Adam diciptakan. Itu pena yang kedua. Pena yang ketiga yaitu ketika di janin, di perut ibunya, di rahim ibu. Maka fayunfakhu fihi ruh, datang malaikat, ketika ruh ditiupkan, maka ditentukan di situ yaktubu rizquhu, rizkinya, wa ajaluhu, ajalnya, wa amalu, amalnya, wa syaqiu au sya'id, celaka dan atau bahagianya. Kemudian yang keempat, ketika telah dewasa, maka akan ada malaikat mencatat kiraman katibin,
amalan baik, catatan amalan baik dan amalan buruk. Nah, itu yang kita ketahui yang disebutkan oleh pensyarah, pena tadi, 4 macam pena yang akan mencatat, dan itu tidak bisa dihapus. Kalau catatan ini bisa dihapus, di delete, apalagi itu delete, tetet. Kalau itu nanti akan kita apalagi catatan amalan itu akan dihisab di hari kiamat. Jadi wa iza alimal abd, ketika kita telah hamba mengetahui tentang ini, apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, semuanya telah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, fal wajib ifraduhu subhanahu bil khasyatil wa taqwa. Maka wajib bagi seorang hamba itu untuk takut dan takwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 44, fala takhshawun nas wakhshawni. Maka janganlah takut kepada manusia, takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa iyaya farhabun di akhir surah Al-Baqarah ayat 40, dan hanya kepada Tuhanmu lah, Rabbmu lah kamu tunduk, kamu takut. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 81, wa iyaya fattakun, dan hanya kepada Tuhanmu lah, Rabbmu lah kamu bertakwa. Di dalam surah An-Nur ayat 52, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa yakhshallah, dan takut kepada Allah, wa yattaqi, dan bertakwa kepada Allah, faulaika humul faizun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini surah An-Nur ini. Perhatikan dalam surat An-Nur ayat 54, wa may yuti'illaha wa rasuluh, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa yakhshallah, dan takut kepada Allah, wa yattaqhi, dan bertakwa kepadanya, faulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi itulah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, takut kepada Allah, dan bertakwa kepada Allah, faulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah di akhir surah Al-Muddathir. Dialah Tuhan yang patut kita bertakwa dan yang akan memberikan ampunan. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala setelah kita mengetahui perihal-perihal ini. Baik, kemudian pembahasan berikutnya, bagaimana kesudahan orang yang bertakwa. Ini banyak dijelaskan, cuman kita ambil pokoknya. Salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan baginya jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian tentang tawakal juga, orang-orang itu akan bertawakal, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Jadi jangan kita menganggap tawakal itu sudah serahkan kepada Allah. Ada sebagian orang istrinya hamil misalnya, sudah kita tawakal kepada Allah, kita tetap berdakwah 40 hari misalnya. Itu bukan tawakal, itu konyol. Yang tawakal, sebagaimana di zaman Nabi SAW, ada seorang sahabat yang ketika itu membawa kendaraan, ya kendaraannya biasa, onta atau yang sejenisnya, lalu parkir dibiarkan. Kalau kita kan kendaraan sepeda motor atau mobil, dibiarkan parkir. Lalu ditegur oleh Nabi, bukan seperti itu bertakwa. Ikat dulu onta itu, baru setelah itu bertakwa. Jadi kita pasang kunci ganda dulu, baru setelah itu bertawakal maksudnya. Baru setelah itu bertawakal. Nah, jadi misalnya salah seorang dari kita karena Abu Imran, awak lah beraja akidah tawiyah ya karena awak tawakal awak tinggi. Azan orang kan pulang agak terlambat, hari hujan lah. Alah nak usahlah kunci badialah, awak tawakal, awak serahkan kepada Allah. Balik salat nak dur dah kan itu. Tapi jangan sampai terjadi istilahnya itu perumpamaan. Tawakal itu ada sebabnya. Ada sebabnya. Taib.
Kemudian pembahasan kita tentang sebenarnya masih panjang. Kullu yaumin huwa fi sya'nin. Qala al-Baghawi qala al-Muqattil nazal fil yahud hina qalu inna Allah yaqda yawmal sabti syai'an. Qala muslimin minal sa'ni wa yumit wa yazruku wa yum. Jadi orang-orang Yahudi kullu yaumin huwa fi sya'nin, setiap hari Allah itu sibuk. Jadi itu makanya hari Sabtu itu libur kata orang Yahudi. Jadi hari Sabtu itu Allah istirahat katanya. Karena setiap hari sibuk. Karena Allah yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki dan seterusnya. Ini penafsiran yang dibawakan oleh Baghawi bagaimana rusaknya orang-orang Yahudi tentang Allah Subhanahu wa taala. Lalu tentang ilmu semuanya itu di sini ada pengingkaran ayat ini untuk mengingkari kelompok-kelompok yang menyimpang. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir, dalam surah Al-Mulk. Apakah Allah tidak mengetahui tentang apakah yang Maha Mencipta itu tidak mengetahui, padahal Dia itu Al-Latif, Maha halus, dan Al-Khabir, Maha mengetahuinya. Di sini muallif kita singgung sedikit, sebenarnya banyak ini pembantahan. Kita persingkat saja, yaitu tentang kekeliruan, kesesatan dari Mu'tazilah. Katanya adalah Allah itu tidak mengetahui sejak zaman azali. Wa qalu, orang Mu'tazilah itu mengatakan innallaha ta'ala la ya'lamu af'al ibad hatta yaf'alu. La haula wala quwwata illa billah. Apa kata orang Mu'tazilah? Sesungguhnya Allah la ya'lamu, tidak mengetahui af'alul ibad, perbuatan-perbuatan hamba hatta yaf'alu. Ini akidah yang rusak. Jadi Allah tidak mengetahui perbuatan hamba setelah hamba, Allah tahunya setelah hamba melakukannya. Ini keyakinan dari Mu'tazilah. Jadi ini sangat buruk apa yang mereka ungkapkan, keyakinan yang sangat menyimpang dari keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang juga menyimpang Qadariyah. Qadariyah adalah kelompok yang meyakini bahwasanya Allah itu tidak mengetahui dan tidak menetapkan takdir. Sementara kita beberapa poin ini berbicara tentang takdir. Allah telah mentakdirkan suatu makhluk, dan mereka orang Mu'tazilah tidak ada takdir, itu tidak ada. Kata orang Mu'tazilah. Jadi apa yang terjadi itu di masa akan datang, jadi itu tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, kata orang Qadariyah. Teringat akan kita ada seorang di zaman tabi'in berdua dari Basrah, ulama Basrah, dan beliau dua ini adalah salah seorang dari suyukhnya, rantai sanadnya dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang pertama adalah Yahya bin Ma'mar, kemudian Al-Humaid. Jadi itu mata rantai dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Mereka berdua ini ulama Basrah. Lalu beliau mengatakan, ini terdapat di Sahih Muslim, nanti bisa dilihat, bahwasanya di Basrah tidak ada yang menentang takdir yang pertama melainkan Ma'bad al-Juhani. Ma'bad menentang tentang takdir, dia tidak meyakininya. Maka dua orang generasi tabi'in, Yahya bin Ma'mar dan Al-Humaid, itu mendatangi di musim haji, melakukan haji, dan berjumpa dengan sahabat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Lalu dia, kalau kita panjang kisahnya itu, kelebihan Sahih Muslim dibandingkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu tidak pernah memotong-motong hadis. Apa kejadiannya diceritakannya semua tanpa memotong-motong hadis. Berbeda dengan Imam Bukhari, meskipun sepakat ulama, istilahnya sebagian ulama mengatakan keunggulan yang pertama Sahih Bukhari, meskipun ada sebagian ulama mengatakan Sahih Muslim. Kelebihan dari Sahih Muslim, Imam Muslim tidak memotong-motong hadis, sehingga jalan alur cerita panjang sekali. Berbeda Imam Bukhari, kalau Imam Bukhari meriwayatkan hadis,
hadatsana Humaydi misalnya, hadatsana ini, hadatsana Muhammad bin Sinan, hadatsana Fulaih bin Sulaiman, hadatsana ini, hadatsana ini Ani bin Umar radhiyallahu anhu, baru seperti itu. Baru dikatakannya hadisnya. Sementara ini Imam Muslim diriwayatkannya bagaimana kisahnya tanpa dipotong-potong. Bahkan di situ disebutkan oleh Yahya bin Ma'mar dengan Humaid, katanya saya melihat seorang yang sudah jenggotnya sudah ini dan itulah ternyata setelah ditanyakan itu adalah sahabat Nabi, itu Ibnu Umar. Maka didekati Ibnu Umar, duduk di samping Ibnu Umar, satu duduk di sebelah kanannya, satu di sebelah kiri. Lalu diceritakan tentang Ma'bad al-Juhani yang mengingkari takdir. Maka ketika itu kata Ibnu Umar, persaksikanlah bahwasanya Ibnu Umar berlepas diri terhadap mereka dan mereka berlepas diri terhadap Ibnu Umar. Ibnu Umar mengingkari karena dia mengingkari takdir. Maka dibacakanlah hadis yang didengarnya dari bapaknya Umar bin Khattab, yaitu mengenai hadis Jibril. Bainama nahnu julusan inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk bersama Rasulullah, maka datanglah seorang laki-laki yang sangat hitam rambutnya, sangat putih bajunya, yang tidak nampak tidak nampak asarus safar, tidak nampak bekas-bekas safar. Lalu mendekati Nabi, memepet lututnya dan meletakkan tangannya di atas pahanya dan memepetkan lututnya kepada lutut Nabi SAW. Lalu berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Maka dijawab dengan rukun Islam, sadaqta. Lalu sehingga para sahabat fa'ajib, sungguh aneh, dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan. Kemudian ditanya tentang akhbirni anil iman. Lalu dijawab oleh Nabi SAW, rukun iman yang 6 ada di bagian ke-6, takdir baik dan buruk. Nah, itu dia tadi. Nah, jadi Imam Ibnu Abil Izzi di dalam mensyarah ini membantah habis-habisan Mu'tazilah yang Allah tidak mengetahui, la ya'lamu af'alal ibad, katanya, hatta yaf'alu. Allah tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba kecuali setelah hamba melakukan. Mu'tazilah. Begitu juga dengan Qadariyah yang tidak beriman dengan takdir, tidak beriman dengan takdir, wa'liyazubillah. Nah, jadi ini beruntunglah kita bisa mempelajari akidah yang sahih, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana menetapkan suatu perkara itu sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah ala fahmi salaf, di atas pemahaman para salaf yang diajarkan langsung oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah keberuntungan yang sangat besar bagi orang-orang yang mendapatkan ini. Ada kadang-kadang kita butuh dialog juga karena fitnah terlalu besar. Ada halangan di pembangunan masjid di Rumbai, itu salah satunya yang tidak mengizinkan RW RT-nya di Limbungan. Karena apa? Kalau Salafi Wahabi ini bahaya ini, dia main bid'ah-bid'ahkan dan mengkafir-kafirkan nanti, katanya. Nah, ini bahaya, ini fitnah bagi orang-orang itu. Dan inilah dai-dai yang memfitnah dakwah yang hak, yang menjauhkan umat dari, seandainya mereka mengetahui bagaimana ya Abu Imran itu mengikuti, alhamdulillah mulia dengan manhaj salaf. Itu bukan ajakan dari ulama-ulama, bukan. Allah Subhanahu wa taala 23 ayat dinukilkan oleh muallif Ustaz Yazid rahimallahu taala, begitu juga 22 hadis dijelaskan, dinukilkan di kitab mulia dengan manhaj salaf. Wajib bagi kaum muslimin untuk mengikuti manhaj salaf, wajib hukumnya. Bukan ajakan dari muallif rahimahullah, bukan ajakan ulama sekarang, tetapi Al-Qur'an yang menjelaskan dan hadis, agar kita metodenya, manhaj kita, cara beragama, pemahaman seluruh akhlak ibadah sesuai dengan salaf, sesuai dengan para sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu perintah wajib. Jadi kita kasihan melihat orang yang menjelek-jelekkan dengan sematan Wahabi, sematan ini semuanya. Seandainya mereka mengetahui apa yang kita ketahui, yang kita pelajari dari penjelasan-penjelasan, mereka akan malu sendiri. Bagaimana mereka akan menentang sesuatu yang yang hak, yang kebenaran. Dan ada yang beberapa video kadang kita dijapri oleh ikhwan-ikhwan, ini sedikit
karena di penghujung tidak apa cerita. Kadang ikhwan ada yang mengirimkan debat paslon, ada paslon 03 mengatakan intoleran begini dan segala macamnya. Lalu kalau dia naik gimana Ustaz? Itulah antum tidak belajar akidah dah takut. Antum belajarnya ya tablik akbar datang Ustaz baru antum belajar. Begini hasilnya. Tapi kalau akidah orang mantap, apapun yang terjadi tidak takut. Sebagaimana kata Ustaz Yazid rahimahullah taala, yang menakut-nakuti itu setan gitu. Setan yang menakuti kita. Tidak akan mungkin, harus kita yakini. Beliau memang alhamdulillah kalau mengajarkan tentang akidah, alhamdulillah. Bagaimana mereka akan menghambat kebenaran ini, Islam yang murni ini, sebagaimana di zaman Nabi. Mungkin di Pekanbaru, anggap saja Pekanbaru nanti ada perdanya begini-begini. Ini umpama nih. Apakah cuma satu provinsi, satu kota? Dan ini semerbak, alhamdulillah. Dakwah salaf, dakwah yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah atas pemahaman sahabat generasi awal umat dahulu itu semerbak. Orang lama-lama akan melihat, oh ternyata, dan mereka akhirnya malu sendiri setelah mengetahui itu. Bagaimana mereka akan membenci? Mungkin salafi yang mengikuti salaf itu dibenci tidak apa-apa, membenci kita, membenci yang hadir tidak apa-apa. Bagaimana mereka membenci Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka benci? Tidak mungkin. Salaf mereka, dan sebaik-baik salaf adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena dakwah yang menjelek-jelekkan, memfitnah dakwah yang hak, inilah yang terjadi. Sehingga itulah yang diyakini oleh masyarakat. Dan ini tugas kita semuanya untuk memberitahu kepada orang, mendakwahkan bahwasanya inilah harus kembali kepada manhaj salaf, manhajnya para sahabat, tabi'in dan tabi'in yang sebagaimana yang direkomendasi dalam kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mendapat kiriman juga ada salah satu paslon S1, S2-nya, S3-nya, ini gubernur lagi. Di Japri biasa, Japri itu kadang-kadang kalau ada yang WA tidak terbalas, misalnya nggak ada nomor, biasanya jarang kita buka langsung. Tapi kalau ada kontaknya baru cepat kita buka. Biasanya yang seperti itu. Ustaz, bagaimana tanggapan kita tentang paslon ini? Itu bukan urusan kita itu. Biarlah, menghabiskan waktu kita. Sibukkanlah antum belajar. Jadi itulah yang kita nasihatkan agar kita itu betul-betul memanfaatkan waktu kita. Waktu itu tidak lama kita, hanya beberapa jam. Hanya beberapa jam sebenarnya kita dengan ukuran akhirat. Asyiyatan aw duhaha, di sore hari atau di waktu duha, sebentar kita. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbatsu illa asyiyatan aw duhaha. Sebentar kita. Coba tanya orang tua kita, Bapak. Bapak lah 70 lebih Bapak, baru rasa-rasa kapatang rasa kan. Itu sebentar waktu itu. Jadi untuk apa kita ngurus ini. Jadi mending kita mengurus pertama perbaikan buat diri kita. Setelah itu baru keluarga kita, baru ke kaum muslimin dan musliman, saudara-saudari kita. Inilah dakwah yang ditempuh, dakwah yang dulu orang menyepelekan metode tasfiyah atau tarbiyah, disepelekan oleh orang. Dan lihatlah bagaimana hasilnya ketika orang meninggalkan tasfiyah, itu pemurnian, dan tarbiyah, yaitu mendidik di tasfiyah, dibersihkan dari kurafat, dibersihkan dari keyakinan bid'ah segala macamnya, lalu ditarbiyah dengan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Taib, ini bagian akhir ini mudah-mudahan bermanfaat, mengingatkan kembali kepada kita agar kita kembali ke taman-taman surga, kembali lagi kita giat kembali. Dan bagaimana kita kagum sebenarnya kalau dilihat biografi para ulama menuntut ilmu. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan ketika kita meneliti, menulis disertasi konsep adab pendidikan di dalam Kitabul Ilmi, di dalam Sahih Bukhari. Alhamdulillah metode pemikiran ketika ini baru mulai, alhamdulillah ada beberapa hadis selesai, itu di takhrij siapa saja yang mengeluarkannya, tetapi tidak pakai pohon sanad yang panjang.
Misalnya dikeluarkan oleh Tirmizi, ini nomor sekian, hanya menulis seperti itu. Atau di Sahih Ibnu Hibban juga diriwayatkan dengan lafaz yang berbeda. Kemudian yang kedua perawi hadis. Jadi di perawi hadis itu banyak sekali dapat manfaat. Bagaimana Imam Bukhari dari gurunya sampai sahabat. Ada sekitar 4 rantai, kadang 5 rantai, kadang 6 rantai, itu kita keluarkan. Biasanya memakai Tahzibul Kamal, kemudian juga Syiar A'lamin Nubala. Luar biasa, Masya Allah. Bagaimana mereka, gigihnya mereka dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum ada apa-apanya kita. Masya Allah, guru-gurunya Imam Bukhari, rantai sanad itu, waraknya mereka, ibadah mereka, Masya Allah, luar biasa. Apalagi kalau di Sahih Bukhari tidak masalah, karena berkata Ahmad bin Hanbal thiqah, berkata Yahya bin Ma'in thiqah, tidak masalah. Tapi kalau kita teliti sunan, itu baru masalah. Ini menganggap thiqah, ini menganggap dajjal, ini memang di jarh wa ta'dil itu huwa kadzdzab, huwa dajjal itu biasa. Jadi sungguh luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan. Dan alhamdulillah sudah selesai 5 hadis. Setelah itu kita ambil dari keterangan hadis dari Fathul Bari, syarah dari Sahih Bukhari, Ibnu Hajar Asqalani. Padahal beliau jaraknya lebih kurang 5 abad. Imam Ibnu Hajar sekitar tahun 700, 800 sebelum 800 Hijriah. Imam Bukhari di pertengahan. Beliau Imam Bukhari wafat tahun 256 Hijriah, sekitar 500 tahun jaraknya lebih kurang. Itu seolah-olah Ibnu Hajar Asqalani mensyarah Sahih Bukhari itu seolah-olah dia hadir di majelisnya Imam Bukhari. Lalu beliau katakan seperti ungkapan Al-Qarmani berkata begini, bahwasanya Imam Bukhari menuliskan bab ini, diulang lagi hadis ini, Ibnu Umar ini pada bab ini karena dia meniru gurunya, katanya. Seolah-olah kalau kita terpedaya. Lalu kata Ibnu Hajar mengomentari, seandainya Karmani berkata begini, di mana letaknya kepintaran, kecerdasan dari Imam Bukhari, kejeniusan Imam Bukhari kalau dia memberikan bab judul ini menurut gurunya. Di mana kejeniusan dari Imam Bukhari, katanya. Dan perkataan Al-Karmani ini tidak saya temukan sebelumnya dari perkataan-perkataan orang yang mengungkapkan seperti ini. Luar biasa, Masya Allah. Jadi seandainya kita membaca Fathul Bari, syarah dari Sahih Bukhari, seolah-olah kita tenggelam hanyut dalam samudra ilmu. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan itu, terdapat dalam riwayat Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, terdapat dari Abu Awanah dalam musnadnya, Sahih musnadnya. Itu bukan dengan pergi ke maktabah buka satu-satu, tidak, atau pergi ke laptopnya, dulu tidak ada laptop. Itu dari hafalan semuanya. Itu makanya Imam As-Suyuti ketika minum Zam-Zam, ya Allah anugerahkan saya hafalan seperti hafalan Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata Imam Suyuti ketika minum Zam-Zam. Ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu sesuai dengan apa yang diniatkan. Dan alhamdulillah ketika itu dia minum Zam-Zam, berdoa agar hafalannya seperti Imam Ibnu Hajar Asqalani. Alhamdulillah Allah berikan Imam Suyuti dengan hafalan yang kuat juga. Jadi seperti itu, bagaimana ulama itu belum ada apa-apanya kita. Kita di zaman sekarang ada laptop, ada software, ketik misalnya seperti hadis ini, ihfazillah yahfazka, ketik ihfazil, nanti keluar siapa aja yang ngeluarin. Udah dibantu sama software. Kalau dulu kita waktu belajar Jawami'ul Kalim nama softwarenya. Sekarang Google sudah bisa juga, biasanya pakai Islam Web, itu bisa, dengan itu bisa dilihat, atau Dorarnet itu bisa juga. Ini pengalaman untuk meneliti hadis Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan Allah telah jaga. Dan terkadang alhamdulillah kita cocokkan juga dengan waktu yang luang, apakah benar yang ada di internet itu dengan yang apa yang tertulis. Alhamdulillah kalau situsnya itu, webnya itu benar, itu sama dengan yang di kitab, alhamdulillah. Ini sedikit sedikit cerita pengalaman menulis. Dan alhamdulillah kalau sudah mulai menulis itu terkadang sampai subuh. Alhamdulillah, inilah yang dirasakan kenikmatan itu.
Dan di Kitabul Ilmi 52 hadis. Alhamdulillah baru selesai 5 hadis. masih ada 47 lagi. Entah semester ini selesai, tanda Allah taala alam. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, dan di bagian akhirnya kita baru-baru ungkap. Jadi kita pakai metode ulama-ulama seperti Syekh Saimin. Jadi beliau pertama dalil, lalu ungkapan ulama, baru pendapat kita yang paling bawah. Jadi kita dari hadis ini maka didapatkan adab bahwasanya begini. Ketika Ibnu Umar tidak mau menjawab ketika Nabi mengatakan pohon apa yang seperti perumpamaan seperti orang mukmin. Ibnu Umar tahu itu adalah pohon kurma, tetapi dia melihat bapaknya Abu Bakar ada juga malu, ada orang tua katanya. Nah, di situ ada konsep adab bahwa ada menghormati orang tua. Nah, kita nukil seperti itu, mengambil poin-poin faedah dari konsep adab pendidikan. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat juga, menambah semangat kita dalam menulis disertasi, dan mudah-mudahan Allah mudahkan selesainya. Mohon maaf, sampai di situ dulu pelajaran kita, kemana-mana jadinya, belok-belok jadinya. Sampai ke sini, dan mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semuanya, bahwasanya kita harus semangat dengan agama Allah, harus bersungguh-sungguh. Semoga dengan kesungguhan kita itu kita akan mendapatkan kemenangan di akhirat, tentunya kemenangan diselamatkan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.